Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita dengarkan itu tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama. Sekaligus nanti kita memohonkan ditutup dengan doa acara kita ini oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazir min ahli. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul bait Bapak Haji Agus Yono beserta keluarga besar beliau, Wan wa khusubi dzikri al-mukarram Al-Ustaz Hashim beserta ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini di malam Jumat seperti biasa kita mengisi malam yang mulia ini dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan pembacaan surah Yasin, kemudian lanjut dengan ratib al-atas. Juga insyaallah nanti kita mohon kepada Allah semoga hajat kita semua wabil khusus sahibul bait semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam juga selalu kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah dengan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Kelak yaumil qiyamah insyaallah kita mendapat pertolongan, mendapat syafaatul uzmannya dan disatukan, dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Para bapak dan ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Setiap orang yang hidup di dunia ini yang dianugerahkan sebagai hamba Allah dengan berbekal iman kepadanya sudah menjadi sunnatullah akan melewati berbagai macam ujian-ujian. Para ulama mengatakan bahwa buat kita orang-orang yang beriman itu diuji dengan 3 perkara. Yang pertama kita diuji yang disebut dengan al-ma'murat. Al-ma'murat artinya perintah Allah, perintah agama. Ini ujian bagi kita orang yang beriman. Kenapa disebut ujian? Karena kita taat dan patuh terhadap perintah Allah setelah kita berikrar bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir utusan Allah. Konsekuensinya adalah laksanakan perintah Allah. Kita diuji dengan kewajiban sholat.
bagi orang yang beriman, sholat itu kebutuhan. Kalau sudah tertanam perasaan seperti ini di dalam hati dan diri kita, ini iman kita udah cakep banget udah. Gak bisa tidur rasanya, kenapa ya? Ingat ya Allah belum isya. Kan banyak orang yang isya tidurnya pulas banyak. Ya. Kadang lagi aktivitas, godaannya ada aja, yang pesen mie banyak, Allah panggil. Hayya salam. Ini konsumen lagi nungguin, bos, cepetan bos. Wah, ini diuji ini. Antara panggilan Allah dengan dunia yang kita cari. Apakah naif kita ketika kita mengutamakan dunia sementara yang ngasih dunia kita nomor duain? Ini salah. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah diatur. Orang terkadang menganggap bahwa dengan tidak patuh dan taat terhadap peraturan perusahaan, kantor dan lain sebagainya, konsekuensinya dipecat. Tapi kita tidak pernah merasa bersalah dan takut dipecat, dikeluarkan dari daftar orang-orang yang dirahmati Allah. Kita tidak pernah berpikir begitu. Kita lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Maka orang yang beriman yang pertama ujian Allah adalah apakah kamu takwa kepada Allah? Apakah kamu melaksanakan perintah-perintah Allah? Karena dari al-ma'murat ada dua, al-wajibat, ada al-mandubat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang al-wajibat ini tergantung daripada bagaimana kita melaksanakan. Misalnya sholat, itu kembali kepada kita. Kalau secara kaidah fikih, dari wudunya sudah, rukun sholatnya cukup, nah tinggal kekhusyuan. Apakah kita ini dalam kategori fokus dalam sholat atau tidak? Maka beruntunglah yang melaksanakan berjamaah. Karena kalau sudah makmuman lillahi ta'ala, itu udah tanggung jawab supir udah. Ibarat mobil mah, penumpang mah tenang, mau kemana? Mau ke Marrakas nyampe, mau ke mall nyampe. Yang bawa siapa? Pak supir. Supir bertanggung jawab. Pertama ada beban moral, bawanya kudu kalem, kudu nyaman, yang diajak kehati-hatian, ya. Kemudian juga keadaan kendaraan kondisinya mesti aman. Itu sudah ditanggung sama supir. Kita ini makmum ngikut. Inilah selain dapat 27 pahala dari jamaah, insya Allah salat kita makbul, diterima dengan berjamaah. Jadi ujian orang mukmin adalah dengan perintah Allah. Yang kedua, orang mukmin diuji oleh Allah yang disebut dengan al-manhiyah, larangan. Di dalam hidup ini ada perintah, ada larangan, ada baik, ada yang buruk, ada yang halal, ada yang haram. Halal perintah, haram larangan. Dan wajib kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Sebab orang-orang yang beriman, dia akan menjaga keimanan, kesucian daripada imannya dengan meninggalkan yang dilarang Allah. Kalau sudah haram ini agama mutlak. Kalau sudah haram, haram. Ya. Ada yang makruh, ya. Sebab ada yang al-mahrumat, ada yang al-makruhat, ada yang haram, ada yang makruh.
Yang ketiga yang diberikan ujian kepada kita oleh Allah orang yang beriman ini adalah berupa al-baliyah, bencana, ujian, cobaan. Kita kadang beranggapan ujian itu misalnya ada gempa bumi, gunung meletus, erupsi, tsunami, ya, banjir, kebakaran. Nah itu yang kelas-kelas besar. Ada yang ujian juga sifatnya individual. Kalaulah itu sifatnya massal, karena Allah kalau sudah menimpa bencana bukan buat orang yang ahlul maksiat doang, bukan. Semuanya kebagian, yang sholatnya rajin kena, yang orang yang soleh juga kena, padahal yang maksiat hanya beberapa orang misalnya. Beda dengan nikmat. Kalau nikmat Allah kasih kepada per orang tuh. Kalau secara umum biasanya Allah turunkan keberkahan, kayak di sini wilayah Ujung Harapan, insya Allah ini Qaryah Thayyibah walaupun kufur, karena ada pondok pesantren, ada ulama besar, ada orang alim, ada waliullah. Insya Allah karamah dan barokah beliau ini menaungi kita yang datang di Ujung Harapan. Dari manapun dia, apapun bahasanya, apapun adat istiadatnya, masuk ke sini berkah. Ya, karena kita hidup itu mengharapkan keberkahan. Harta sedikit kalau berkah cukup, umur berkah, enak ibadah. Kalau yang diberikan atau kita dapat keberkahan, ya. Makanya kita minta, ya Allah berikan keberkahan pada umur saya, pada pekerjaan saya, pada keturunan saya, rumah tangga saya, begitu. Karena kalau berkah mah gak bisa diukur dari jumlah, dari total. Kalau berkah, kalau uang kita punya 1 miliar dipakai, modal ini, belanja ini, buat bangun ini, buat bayar ini, habis. Tapi kalau berkah tidak bisa dikalkulasi. Yang ada kepuasan, ketenangan. Ya Allah, alhamdulillah, saya punya usaha berkah, punya anak, punya istri berkah. Itu nikmat. Jadi yang sifatnya ujian secara personal per orang, contoh kita kagak dihargai nama orang, itu ujian. Karena hidup ini kita bukan mau cari penilaian orang, Pak. Jangan capek. Kita kerja aja di sini, lillahi ta'ala, profesional, jalanin. Tugas kita ngaduk becek adonan, becek gitu adonan. Tugas kita ngepakin tumpeng, bungkus, profesional. Jangan cari muka, capek si bos mukanya menantu. Orang yang kerjanya pengen caper, cari perhatian, lelah. Batinnya lelah, fisiknya apalagi, ya. Bab kata ulama juga begini, nazratun nasalaka mukhtalifah. Orang itu memandang kita berbeda-beda. Gak bisa kita maksain orang harus suka sama kita, gak bisa. Kita mesti maksain orang itu cocok dengan pakaian kita. Mungkin tubuhnya sama gedenya, bobotnya sama, tetapi ada perbedaan. Yang satu agak tinggi, yang satu pendek. Mungkin baju saya buat Ustaz Hasyim kurang cocok, karena mungkin tubuhnya gedean kali, kan begitu. Jadi gak bisa kita harus orang itu apa kata kita dan sama sama kita. Jadi kata ulama, cara pandang manusia kepada kita mukhtalifah, berbeda-beda. Fahunaka mayyaraka si'un. Di sana ada orang yang mandang kita ini buruk. Contoh begini, saya di Harapan itu ada orang pinter, Pak. Bukan pinter secara akademisi, bukan. Pinter obatin.
Di kampung saya kagak ada yang mau berobat sama dia. Enggak percaya. Tetapi setiap Jumat, malam Jumat, hari Ahad itu pasien dari daerah datang. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTB. Tahu kalau dia punya kebisaan. Sementara orang Ujung Harapan nggak ada yang mau berobat sama dia. Ya gue tahu katanya waktu kecilnya begitu. Ya. Jadi itulah pandangan manusia. Jadi kita jangan kaget kalau dipandang oleh si A jelek sama si B bagus. Jangan kaget, itulah manusia. Kemudian yang kedua, wa hunaka may yaraka zaidun, dan ada di antara mereka yang lain yang mandang kita baik. Maka jangan gusar ketika orang ini cemoohin kita, jelekin kita. Jangan, kenapa? Wa hunaka may yaraka zaidun. Masih ada lain yang mandang kita cakep, yang mandang kita baik. Ini kalau sudah bicara begini, bicara filsafat, Pak. Udah bicara tentang manajemen kolbu ini sebetulnya. Bagaimana kita bisa menata hati, jangan pusing Pak dengan penilaian orang, jangan. Sebab kenapa? Bicara masalah kebaikan itu yang nilai bukan manusia. Allah punya urusan. Sayyidina Umar ceritanya jelek banget. Mana itu Muhammad? Saya bunuh dia. Tapi begitu Allah ambil hatinya, ya muqallibal qulub, yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Allah, yang namanya hidayah. Umar bin Khattab yang waktu itu dia menentang keras dakwah Rasul, tiba-tiba menjadi pembela terdepan. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah pada ngumpet-ngumpet, Sayyidina Umar mah gak pakai tengah malam jalannya, habis johor dia lewat di kota Mekah. Hei kau kafir Quraisy, Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah. Siapa yang gak sudi sama saya, yang mau nyegat saya, mumpung saya masih di Mekah. Ini padang pasir luas, ayo kita bertarung. Tuh, gak takut Sayyidina Umar. Jangankan manusia, iblis jalan ke papagan sama dia, mundur cari gang yang lain. Itu iblis takut sama beliau, saking galaknya, saking tegas orangnya. Jadi ada dua pandangan tuh. Ada yang mandang kita jelek, ada yang mandang kita buruk. Kalau yang mandang jelek jangan diambil pusing. Yang mandang kita baik, kemudian kita jangan congkak, jangan kemudian sombong, jangan, bahaya. Kemudian wa akharu la yaraka, ada sebagian orang yang kagak mandang kita sama sekali, masa bodoh. Itu kan di masyarakat begitu. Yang diterapkan dalam hidup bermasyarakat cuma dua. Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Itu kalau di kampung, di masyarakat begitu. Makanya kita mah hidup jalan aja terus. Ya. Loh, kenapa? Fa idza farauta fansab, kelar kerjaan ini kerjain yang lain, begitulah. Benar apa kata Luqmanul Hakim? Nah, kalau kamu anggap sesuatu yang kamu lakukan itu baik, lakukan. Apabila itu pun menurut Allah baik, jalanin. Kan sampai diuji tuh anaknya, diajak keluar dari Ubud, bawa keledai, dituntun itu keledai sama ayahnya sama anaknya, Luqmanul Hakim. Sampai di gerbang Candrabaga, tukang ojek teriak, emang dasar bapak sama anak tolong. Itu keledai kan buat alat transportasi, ibarat sekarang mau motor, kira-kira begitu. Masa dituntut bukan dinaikin? Dinaikinlah anaknya sampai di
Naim. Ada yang teriak lagi tuh supir angkot, emang anak nggak tahu diri. Mestinya yang tua, bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Salah lagi. Akhirnya turun anaknya, bapaknya naik. Sampai di Kali Abang Paku, ada yang teriak lagi tuh, Pak Ogah yang tukang mintain gope-gopean. Ya, emang dasar orang tua kagak punya otak. Salah lagi, Pak. Mestinya anak, orang tua ngalah, anaknya yang naik. Akhirnya bapaknya turun, dia naikin anaknya, bapaknya naik lagi di belakang. Di berdua itu keledai dinaikin berdua sampai di Galabang Kumur dekat Sate Ananda. Teriak lagi tuh merbot masjid, woi punya otak lah, itu keledai kecil begitu dinaikin berdua, patah itu pinggang orang. Begitu kira-kira. Salah lagi, Pak. Enggak dinaikin salah, dinaikin anak kata bapaknya nggak punya otak, dinaikin bapaknya anaknya nuntun katanya orang tua nggak tahu diri, dinaikin berdua katanya dua-duanya anak nggak punya pikiran. Akhirnya digendong Pak itu keledai. Ya, saking udah jengkel digendong itu keledai sama Luqmanul Hakim 2 kilo. Begitu sampai di Aqua Pondok Ungu, orang pada ketawa. Tuh orang gila katanya tuh. Ya, lah tahu keledai mesti dia tunggangin, malah keledai digendong. Kan orang gila katanya. Ya Allah, disitulah Luqmanul Hakim kemudian berbicara kepada anaknya dengan bahasa yang bijak. Nah, kamu sudah dengar. Nah, kamu sudah tahu. Itulah gambaran hidup di masyarakat. Kagak ada baiknya. Padahal mah ini keledai-keledai kita. Kita mau naikin kek, kita berduain kek, kita mau campurin kek, kan punya kita. Tuh, sama Pak, masyarakat begitu. Makanya sekali lagi bahwa ketika orang yang memandang kita tidak baik, jangan sekali-kali kita ambil. Kenapa? Karena ada orang yang memandang kita baik. Dan ada orang yang layaroka, kagak peduli sama kita masing-masing. Bodoh amat, masa bodoh. Nah, ada seperti itu. Maka kata ulama, wa wahdullahu, maka jadikanlah satu-satunya mayyaroka ala haqiqah, satu-satunya hanya Allah yang memandangmu secara sebenarnya, hakikat. Jadi kalau Allah yang memandang kita, lunturlah manusia dan makhluk yang lain. Makanya hidup mah jangan dibikin-bikin pengen kita dilihat orang. Apanya? Syukur-syukur ada apanya. Orang berpenampilan kumel, dekil, mungkin ada apanya. Bosan pakai baju bagus, bosan pakai sepatu mahal, pakai aksesoris yang mahal-mahal, dia tampil gembel. Iya, tetapi orang mandangkan johirnya. Gembel lagi nawar mobil, padahal duitnya miliaran. Ini kan banyak ini sekarang di medsos-medsos seperti itu. Ya, ini pembelajaran artinya apa? Kita nggak boleh menyepelekan orang. La taskhar qaumun min qaumin. Jangan kita mencemooh, jangan kita menghardik. Jangan kita ngejek satu golongan. Belum tentu golongan kita lebih baik. Sebab kenapa? Sekali lagi, jadi hanya Allah satu-satunya yang memandangmu dengan sebenar-benarnya. Maka kata ulama, faja'ala hayataka kulla Allah. Maka jadikanlah setiap hidupmu kulla Allah, semuanya untuk dan karena Allah. Karena udah jelas tadi manusia pandang, ada yang senang, manusia lihat kita, ada yang nyinyir. Tapi kalau Allah
pandangan yang sesungguhnya. Faja'ala hayataka kulla Allah. Maka kalau begitu mah kita jadikan saja setiap hidup kita ini semuanya untuk Allah. Aktivitas pekerjaan gimana Ustaz? Bismillah. Dan insya Allah akan berbuah alhamdulillah. Kan sudah bismillah, kita mau kerja nyangkul, kita mau nge-grab, kita di perusahaan. Kalau awalnya bismillah, setiap aktivitas karena tolak ala, kita kan lagi nyari nafkah. Tolabul halal jihadun. Setiap orang yang mencari nafkah, keluar dari rumahnya, berangkat kerja ke pabrik, ke ladang, ke perusahaan, ke kantor, imma amit-amit dia kecelakaan seperti kereta KAI ditabrak Argo Bromo, meninggal belasan orang, maka mereka semua syahid, dikategorikan mati dalam keadaan berjuang, syahid. Makanya orang dulu benci sama anak, istri benci sama suami yang setiap hari gak kemana-mana, di rumah aja, gak ikhtiar. Kenapa? Karena rezeki simsalabim kayak dongeng. Orang minta, ya Allah berikan harta, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan dunia. Tiba-tiba tetangga pusing karena doanya kenceng banget. Ada pecahan beling, kaca, bekas piring, dikarungin, dijatuhin dari atas, ditibangin itu orang yang doa. Begitu dia buka ternyata berubah jadi emas intan berlian. Bohong, kagak ada. Yang namanya dongeng. Enak banget kalau gitu mah. Kenapa? Fantashiru fil ardi, kata Allah. Pergi jelajahi muka bumi ini, kata Allah. Ngapain? Cari rezeki. Jadi keluar dari rumah itu jihad. Kenapa? Niat kita mau nafkahin anak dan istri kita. Ketika kita kembali, maka hasil yang kita terima adalah pemberian Allah. Umpama gagal adalah kesabaran. Insya Allah besok ada. Jangan ngedumel, jangan kesel, jangan marah-marah. Dikasih sedikit kagak terima. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang dikasih sedikit sama Allah marah-marah, nggak bakalan dapat yang gede. Malam yashkurin nas, orang kagak terima kasih sama manusia. Diberikan sesuatu, ditolong sama orang, kagak terima kasih. Kata Allah juga, lu kagak bakalan terima kasih sama gua. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang kagak terima kasih manusia, sama Allah juga bakalan lupa. Kenapa? Manusia aja yang kenal, tetangga, ketemu, ngobrol, kelihatan dia nggak tahu diri, apalagi Allah yang kagak kelihatan, pasti lupa. Begitu kira-kira. Para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita diuji dengan al-baliyat, dengan kesusahan, dengan penyakit, dengan musibah, ditinggal orang yang kita cintai, ya. Orang mukmin dia bakal sabar, dia akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap yang Allah kasih bakal pulang kepada Allah. Perbanyaklah istighfar, emang bukan milik kali, emang bukan rezeki kali, begitu. Ya, sebab kenapa orang yang merasa kehilangan ketika ditinggal dengan dunianya, dengan jabatannya, maka orang ini musyrik. Gak yakin bahwa jabatan itu titipan. Satu saat ada masanya, kagak terima. Makanya banyak orang yang mohon maaf sampai stres, sampai gila gara-gara kehilangan jabatan. Iya, karena dipecat, karena dimutasi, kayaknya kagak nerima.
Ya. Padahal rezeki mah udah Allah jatahkan. Tinggal kita bagaimana menjemputnya. Hadirin hadirat sekalian. Jadi 3 ujian kita. Al-Ma'murah, Al-Manhiyah, Al-Baniyah. Jadi dengan perintah taat, kemudian dengan yang dilarang, kemudian yang ketiga dengan ujian, cobaan, kesusahan, kesulitan. Itulah ujian buat orang yang beriman. Makanya ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah karyawan Ecok dibiarkan sama Allah? Ya Allah, saya orang beriman. Kalau bahasa Timur Tengah, nahnu mu'minun. Saya orang mukmin, ya Allah. Apakah begitu saja? Sebelum melalui proses uji coba di tempat. Ini produknya ibarat mobil tahun 70-an, 60-an, besi pelatnya baja. Dengan mobil tahun 2000-an, beda kualitasnya. Artinya apa? Di tempat dibakar semakin kuat, semakin bernilai, semakin hebat keimanannya. Bukan meleleh, bukan luntur jadi debu, tidak. Karena sesungguhnya ujian itu sudah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kita. Para nabi ujiannya sangat berat. Makanya ketingkatan iman itu kan ada yang yazidu wa yanqusu. Nambah yazidu wa la yanqusu, nambah kagak turun. Nah ini nabi nih rombongannya. Nabi Muhammad diuji luar biasa. Yang lawan, yang musuhin bukan orang lain, mamang-mamangnya, om-omnya. Secara moral malu, bagaimana kita bisa ngajak orang, mamang lu aja kagak lu ajak, begitu kira-kira. Ini kan moral. Orang lain kau ajak untuk masuk Islam Muhammad, sementara paman gua Abu Jahal, Abu Lahab kau agak sanggup membawa dia. Ini kan moral, diuji. Tapi apa kata Allah ketika paman yang selalu membela dia namanya Abu Thalib menghembuskan napasnya, ketika sudah dilak-lakan mau ditarik ruhnya, Rasulullah nangis, ya Allah tolong kasih hidayah sama paman saya Abu Thalib supaya dia masuk Islam. Apa kata Allah? Muhammad, hidayah itu urusanku. Jadi kalau kita bisa ambil pelajaran, kita jangan maksain orang biar lu harus benar. Gak bisa. Nabi aja kagak sanggup. Sebab orang bisa berubah baik karena sentuhan, karena hidayah Allah. Sering dengerin tausiah, sering dia dengerin Al-Quran, adem hatinya, insya Allah dia bakal berubah. Nah inilah makanya para bapak ibu sekalian, sekali lagi bahwasanya ujian yang sudah menjadi sunnatullah, kita tidak dibiarkan begitu saja aku beriman sebelum Allah berikan tempaan ujian dan cobaan. Yang hakikatnya kita yakin yang lulus ibarat sekolah kelas 1 ujian semester awal, ujian semester akhir, lulus maka dia naik secara otomatis ke kelas 2. Semakin dewasa naik, lulus ujian kelas 2, naik kelas 3. Begitulah derajat kita bakal diangkat oleh Allah. Karena tingkatan surga juga bermacam-macam. Layaknya kita di surga di tingkat yang mana? Apakah di surga yang paling tinggi? Tergantung bagaimana kita mampu atau tidak melewati ujian-ujian dan cobaan. Mudah-mudahan manfaatnya buat saya pribadi khususnya dan buat kita semua, semoga Allah berikan kita kekuatan iman. Orang-orang yang dijauhkan daripada bala musibah, ujian dan cobaan, Allah berikan kemampuan dalam menghadapi segala ujian yang berikan, dan yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakal berikan ujian dan cobaan di luar daripada kemampuan hambanya, karena kita adalah hambanya yang dhaif. Semoga Allah selamatkan kita, iman kita, hati kita, keluarga kita, anak-anak kita, jadikan anak yang saleh dan salehah,
zuriyah yang thayyibah yang akan membahagiakan dan membanggakan kita kelak di hari tua dan ketika kita telah tiada. Amin. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizati suratil Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bisirri ma qala wa bijahi man tawassalna at-taqabbala ma bihi da'una wa ta'tiyana ma sa'alna anzis lana wa'adaka alladhi wa'adtahu li'ibadika al-mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian